beberapa influencer Jepang yang kita tahu artis-artis Jepang itu Modelis banget. keren-keren lah outfit dari atas sampai bawah. Tapi kenapa para wibu di sini memakai outfit kondangan, pakai jaket, Emang ya Mas? pakai sendal jepit, mohon maaf ya, pakai sendal jempolnya hitam itu loh. Alasan dia, kenapa lu begitu? Karena gak punya duit. Itu bukan alasan loh. Jadi memantaskan itu kan ya lu tahu sendiri lah. Baju sorry nih, serba 35 banyak kok yang rapi. Ya. Lo tau nggak yang di komentar di wawancara sama cewek, tau nggak yang namanya siapa? Tahu nggak lo? Iya. Tahu nggak? Iya. Itu Ada ternyata banyak yang mana. ini di tit ya, ternyata sumpah. Jujur, lu tahu Prambanan Fest? Prambanan Fest kayak gimana? Prambanan Fest, jadi lu ada konser tapi di Candi Prambanan. Itu Itu lokal loh. tiap tahun pun Yes, dan itu akhirnya mengundang seluruh Indonesia untuk ke sana. Karena apa? Ekosistemnya udah hidup. Ya, Lu bayangkan kalau kita semua warga Banten saling support terhadap ekosistem, apa nggak gila? Kali ini Ibu bakal bahas apa nih? Gue udah jauh-jauh nongkrong di sini, kalau nggak ada pembahasan ngapain? nongkrong di sini. Lah kita kan nongkrong sini, ini obrolan tongkrongan kan. ngabers gitu. Tongkrongan kami. Bukan toh. Kan bentar lagi ada lagunya. Emang 27 bulan Mei. Bulan Mei. Kita jangan kencang-kencang. Mas Ajis kayak kurang sehat. Hari Apa lo ini selama ini masih ada yang lo kurang rasain sehat. gak sih, Jis? Bukan Apa? karena kurang sehat juga. Nyumpahinnya TBC masa anjing. Padahal Muncrat lagi. Gila. gantian. Kenapa sih kalau lu ngomong TBC muncrat mulu? Kemarin kanan kiri. Aduh. Kanan, Tapi kiri, tadi kan kita kanan, sudah mulai kiri. bulan Mei. Lagu Jepang yang lu suka apa, Jay? Untuk saat ini. Untuk saat ini. Untuk saat ini gue lagu Yorushika. Yorushika yang gimana sih? Yorushikanya ini apa yang Ite. Anime bukan sih itu? Bukan. Oh, bukan. Anime. Yang Ya. gimana lagu, coba sebutin di spill dikit dong. Yang na 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 na. Oh. Sebenarnya itu lagu lama, cuman gue lagi denger-denger Tapi lu Denger-denger kalau lagi dengerin lah. lagu Jepang baca maknanya nggak? baca maknanya. Oh, baca ya? maknanya. Itu maknanya tentang? Itu maknanya tentang kan itu artinya ite itu katakanlah gitu. Oh. Jadi orang tuh dia tuh lagi pengen apa ya? Mengekspresikan perasaannya ke seseorang gitu tuh. Jadi ayo kapan nih gue bisa ngomongnya gitu tuh. Gue bisa ngomongnya. Lagu Yorushika tuh kebanyakan gitu. Jadi makna-maknanya tentang perasaan manusia. Nggak cuma tentang perasaan cinta kayak ke orang yang disukai, tapi perasaan ke setiap manusia gitu. Kalau lu Jis, apa lu gak lagu? Gue lagi dengerin Total Fat. Gimana lagunya? Harus ada dong contohnya. Kenceng banget. Gitar. Contohnya. Kenceng banget. Kenceng banget. Apanya kenceng? Lagunya kenceng banget. Suaranya. Oh. Metal. Tapi lu tau gak sih Jis? pang. Ada juga lagu lebih ke metal ya. Di Jepang juga bandnya itu Fear and Loathing in Las Vegas. Itu Scream juga. Oh. Openingnya anime Kiseiju tau gak? You get the na 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 na. You get the na na Oh iya. Itu ada Screamnya. Oh itu Kalau kalau kenapa gue dengerin Total Fat tuh karena band gue lagi nyari inspirasi lagu. Gue udah jadi lirik lagu, udah jadi instrumennya, tinggal liriknya doang. Nah, lagi nyari mau kemanain ya nada-nadanya, nada si liriknya. Itu pop apa punk? Ya, Genre punk. Tapi kalau metal gue suka sire metal loh. Sire metal. Baby metal. Baby metal dong. Sire metal kan. Kan Indonesia sire metal. Sisternya. Tapi di luarnya baby metal tuh gue suka. Apa King Slayer? King Slayer. Suka. terlalu udah over apa? Sering didengerin. enggak, iya. Jadi Dari agak yang bosen dari ya? yang enak sampai enak. Iya kan sering didengerin kan. Tapi secara instrumental bagus kan. Iya. Bagus ya. Emang nggak pernah ada yang gagal produk musik dari Jepang tuh, nggak ada yang mau. Maksud sih?
Masa sih nggak ada yang nggak, pasti ada, kitanya aja yang nggak tahu. Dari yang undergroundnya sampai yang sekelas One Ok Rock tuh musikalisasinya bagus banget nih, yang main nada setengah, seperempatnya. Ya, itu kan yang kita tahu, Jis. Iya. Yang nggak lagu- kita tahu mungkin ada yang udah dia cuma bikin bikin doang tapi nggak jadi. Tahu nggak kan kenapa gue bilang tadi dari underground? Kenapa tuh, Underground itu yang nggak kejamah, bahkan yang nggak kejamah apa sama salah orang satu pun. band underground yang lo tahu? Gue nggak tahu nama bandnya, cuman sempat ke-spill. Seliweran gitu ya di Instagram. Kalau lu setuju? Ya gue lebih setuju kalau One Ok Rock itu nada-nadanya emang unik. Salah satunya yang judulnya Memories kalau tahu. Memories now. Gue taunya lagu Maroon 5 lagi, Itu- Memories. Memories bring back you. Itu lagunya miring, nadanya tuh agak-agak fast. Ya semua juga. Kalau gue dengerin kayak Kokoronashi gitu-gitu. Koronasi. Itayo. Apa ya? Kita tahu kayak nada-nadanya tuh wah ini mah lagu anime, lagu Jepang gitu ya. Iya, udah ngehas banget gitu. Bahkan Kevin Aprilio juga kan terinspirasi juga melodi-melodi Dari gitu, Jepang itu dari ya? lagu Iya. anime. Gue denger pertama kali itu PW Gaskin aja sekarang lagi Ini. collab. Kimi Gaski apa? Piwi Oh, PW Gaskin. Gaskin. PW Gaskin sekarang lagi collab sama Total Fat. Dia Emang ya? ya terlalu Ya. udah bertahun-tahun, Mas. Oh, udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun collab mulu sama Total Fat dia. Sedekat itu dia sama. Gue waktu di Jepang itu denger lagu yang sampai sekarang tuh gue suka banget, lagunya Fujikaze. Yang gimana? Ya Kirari. Bukan yang Matsuri. Matsuri juga bagus. Matsuri, na na na. 毎日としけな日韓の祭り Na 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 na. Itu enak banget lagunya menurut gue. Ini apa? Enak. Ear catching banget ya. Iya, easy Gampang- listening. Iya, Easy listening. Gampang dihafal juga lirik. Iya. Itu cuman refnya doang kan, Mas? Nggak hafal juga sih, karena saya nggak tahu bahasa Jepang ya, jadi nggak bisa hafal. Tapi nadanya itu kayak enak Iya. aja gitu buat didengerinnya. Iya, makanya Fujikaze kenapa itu. orang banyak suka lagu Jepang tuh walaupun susah Dihafal. ngucapinnya, susah dihafal, tapi nadanya enak. Iya, Iya. nadanya enak. Bahkan kayak lagunya Yoasobi juga itu kan Oh, sebenarnya. iya, iya. Yosobi yang Iya. apa sih yang na 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 Na, na, na. na. Sawagari. Nah, iya, itu Oh, satu, iya, iya, iya. dua tuh kan. Na 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 na. Na 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 na. Tapi fun fact-nya ya, Yoasobi itu jadi salah satu band di Jepang. Bukan band dong. Ya, iya emang lebih ke musikalisasi band gitu kan. Yang Apa Yosobi bukan band? Grup idol bukan Enggak, idol bukan, grup itu. bukan. Solo. enggak, dia itu kan sebenarnya 2 orang kan. Sama Iya. Ayase itu kayak musik komposer. Trio gitu. berarti. 2 orang. Yang mukanya ya maksudnya. Duo berarti. Ya, Yang di depan cuman kan yang Tawain sama editor. ya gitu yang lah, pokoknya. jadi cover atau mukanya kan 2 orang kan. Si Mbak Ikura namanya Ikura sama Ayase itu kayak Eka Gustiwana lah bahasanya gitu. Nah, Komposer. di tahun kayaknya 2024 deh itu tuh pertama kalinya band Jepang Yoasobi lah katakanlah seperti itu nyatu sama K-pop pas lagunya Idol. Oh. Ih cuy, itu bener-bener first time banget tau. Dan itu lu tahu, itu yang jadi back apa sih disebutnya? Pokoknya back dancer lah gitu. Itu dari K-pop, dari Idol. Nah, Yosobi Idol- kan idol kemarin K-pop. baru tur di Jakarta tuh. Menurut Iya. lu gimana? Sukses nggak sih itu event Sukses itu? kalau Sukses ya? banyak Iya. kemarin. Pecah banget lah ya. Ya. Karena banyak yang- influencer tuh ya gua lihat yang nonton. gua lihat dari ya influencer gitu kan konten kreator di Instagram pecah aja sih Pecah, biasanya. pecah. Karena kan bawa apa sih light stick gitu ya. Iya. Rame. Emang enak ya berarti Yosobi itu ya. Kanabun juga kemarin datang kan. Iya, karena Kanabun. Oh, banyak yang datang ya? sama flow. Tahu Kanabun? Apa? Kanabun. Apa? Kanabun. Apa? Kanabun. Apa? Nanimo, nanimo, na 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 na. Lagu andalan di event Wibu ya. Kalau kalian perhatiin pemusik-pemusik di Jepang tuh outfitnya keren-keren. Karakter-karakter di anime tuh outfitnya keren-keren. Terlepas di luar dari anime isekai ya. Yang anime isekai Kan kan isekai mah bener-bener- kebanyakan medieval. Iya. Nah, terus kayak beberapa influencer Jepang yang kita tahu artis-artis Jepang itu Modelis banget. keren-keren lah. Outfit dari atas sampai bawah. Tapi kenapa para wibu di sini memakai outfit kondangan, pakai jaket, Emang ya, Mas? pakai Pakai sendal jepit, udah mohon maaf ya, pakai sendal jempolnya hitam itu loh. Kenapa jempolnya hitam? Akatsuki. Mas personal ya, personal. Siapa sih Mas? Tapi nggak apa-apa sharing. Iya, Gua- nggak apa-apa.
gue bukannya personal ya. Maksud gue gini loh, yang mengkritik kepantasan dalam berpakaian gitu ya. iya, yang bikin stigma wibu jelek itu salah satunya Berpakaian. cara Tidak berpakaian di doang. tempatnya ya. Karena Iya. itu kan masuk ke etika ya. Iya. Masuk ke etika. Kayak gue bisa bilang kenapa kebanyakan wibu-wibu ini malas untuk merawat diri gitu. Contohnya tadi. Oke lah, jangan ke orang dulu, ke gue deh. Gue hitam, tapi gue tahu cara how to berpakaian yang minimal wangi gitu kan. Rapi. Untuk terlihat rapi gitu. Iya. Sepakat. Iya itu kayak aduh. Harusnya itu yang dimengerti juga oleh para wibu gitu ya. Iya. Yang Nggak, masih- sebenarnya kiblatnya kemana sih kalau misalnya fashion kayak gitu? Kiblatnya ya Jujur ya, gua ke Jepang itu nggak nemuin kayak gitu loh. ada aja sih. Maksudnya tempat-tempat yang kayak gini. Lu ke mall. Karena masa di tempatnya ya kayak gitu. Ya gua kan nggak nemuin kondangan ya Mas ya. Mohon maaf nih ya. Di Jepang gua nggak nemuin kondangan. Maksud gua gini, ketika gua jalan di Shibuya, gua jalan di Harajuku dan Shinjuku, memang jujur aja nih ya, lu bayangin itu suhu 2 derajat dan cewek-ceweknya pada pakai rok mini tanpa stocking. Keren kan? Keren gitu. Walaupun gini, itu menurut lu pas nggak? Suhu dingin tapi dia pakai rok pendek. Kan udah terbiasa Kalau nggak sih? iya, Ya tapi enak terbiasa, lihatnya. iya. Iya, jadi bukan yang bener-bener ngegembel gitu kalau lu. Bener-bener enak walaupun nggak pas gitu. Berarti selama situasinya walaupun nggak pas lu berpakaian dengan situasi, selama enak dilihat sih fine nggak sih? iya. Iya kan? Iya. Sebenarnya kan kalau misalnya cara berpakaian ya, kalau di Jepang kan kalau konteks wibu itu cuma ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya di Jepang itu orang lebih sebutnya otaku. Nih, gini, Oh. sorry gue potong. Yang kenapa iya benar konteks wibu tuh ada di Indonesia doang, tapi rata-rata wibu di Indonesia itu kan mengidolakan kiblat mereka. Jepang. Para Jepang. wibu ini Jepang di sana kan? Iya, maksud gua wibunya di Jepang itu nyebutnya nggak wibu karena kan Iya. Gue paham. Otaku. Yang jadi tanda kurung gue itu kenapa orang-orang di Indonesianya. Yang mengkiblatkan Jepang. Contoh, gue ngefans sama Pasha Ungu deh, Iya. misalnya ya. Iya. atau enggak dikta. Cari S12 lah. Enggak, pas yang bener yang celana didodorin Iya, box oh bener. iya, Iya, dulu iya, iya. celana didodorin segala macam. Kan karena gue dulu di Ngiblatnya era itu kan kesana. ngiblatnya ke situ. Iya, Jadi gue iya. begitu gitu Iya. kan. Tapi sekarang kebanyakan misalnya anak sekarang ngidolain Pasha Ungu di zaman dulu yang pakai celana kedodoran, tapi nggak kayak gitu. Malah dia lebih jorok lagi daripada siapa yang diidolain ya gitu. Kan itu bersikap MC cuy, rata-rata kan MC anime kan kayak gitu. Jadi MC anime itu kan di ceritanya meskipun MC biasa aja, dideketin banyak cewek. Iya, soalnya gini, gua ke Jadi, Jepang itu nggak nemuin gitu ya loh. ini nggak semua wibu ya, maksud gua disclaimer nih, maksudnya nggak semua wibu kayak gitu, cuman beberapa mungkin orang tuh udah di tahap dimana dia Bodo amat lebih soal fashion. ya dia lebih mungkin ya bahasanya kayak investasi ke hal yang lain, jatuhnya ngebeli hobi-hobinya dia ketimbang ya dia Merawat merawat dirinya. diri. Nih jujur Bahkan gua sampai di nomor sekian untuk jujur kalau mereka. masalah fashion sih sebenarnya gini ya. Kan tiap-tiap orang mungkin kemampuannya beda ya. dalam Itu profession ya. dalam berfashion. Itu menurut gue yang tadi lu bilang akhirnya dia menginvestasikan ke hal lain. Yang lain. Tapi kan seharusnya ya, dia tuh bisa memantaskan tuh nggak lo? Iya, betul. Itu loh, bukan berarti Ya, jadi ini loh, jadi alasan dia kenapa lu begitu? Karena gak punya duit. Itu bukan alasan loh. Jadi memantaskan itu kan ya lu tahu sendiri lah. Baju sorry nih, serba 35 banyak kok yang rapi. Ya. Kalau Gitu. kalau kata gue tuh emang butuh kesadaran, gak muluk-muluk. Gue juga dulu kayak gitu cuy. Dalam berpakaian tuh karena lu tau gak sih anime Tokyo Ghoul? Itu mas tiba-tiba tutup hidung, kita nih partner loh. Ya dulu juga ya di Yang era maksudnya kan kayak di era itu jaketnya tebel banget kan. Hoodie. Iya, gue pakai kayak gitu. tapi jujur aja Masih pantas tahu. belakangan ini aja gue pakai jaket tebel, Iya. pakai work jacket yang tebel, tapi Gini. nggak Gini. begitu berpengaruh. Gini. Iya, gue tahu cara mix mix and match. Iya, dari atas sampai bawah gitu loh. Nah, maksud gue selain fashion, itu juga postur tubuh cuy. Karena, maksud gue gini, postur tubuh mungkin ya. Oke, itu ada faktor. Oke. Orang-orang dengerin wibu dulu. yang lu maksud dan yang Bang Dewa maksud juga kan maksudnya maaf ya.
yang bungkuk gitu kan. Mungkin yang wibu yang kelihatannya males gitu. Dia make fashion yang mungkin terlihat lo keren, tapi kan tetap kelihatan gak cocok. Nah, gue di waktu itu juga, gue ngerasa gak cocok. Kenapa? Karena waktu itu gue badan terlalu kurus. Pakai jaket terlalu lebar. Dan waktu itu juga gue kayak masih belum terlalu ngerti soal treatment-treatment kayak facial wash tuh ya. Gue gak make gitu kan. Yang kumel banget gitu lah, kucel banget gitu. Nah, maksud gue emang butuh kesadaran. Minimal mungkin kalau misalnya dia mau ditegur gitu. Tapi menurut gue emang butuh kesadaran cuy. Dari si wibunya ini. Menurut dia, kalau misalnya emang dari dia treatment dirinya itu belum dinomorsatukan, dia belum ngerti soal kepantasan dalam berpakaian, ya selamanya dia bakal kayak gitu. Dan ada kan orang kayak berpandangan ya fan-fan aja gitu. Maksudnya emang ini kan gak ngerugin lu. Nah, dia masih belum tahu kalau misalnya ada yang namanya etika dalam berpakaian. Sebenarnya gue tuh lebih, tadi kan lo ke tanggapan, nanggepin omongan aja. Lo bilang kan masalah postur segala macam. Sebenarnya gini Jay, harus bisa, bener kata lo, harus bisa sadar, postur gue pendek nih, gue berarti harus tahu cara berpakaian sesuai dengan postur gue pendek kayak gimana. Oh badan gue bungkuk nih, oh gimana caranya gue tahu cara berpakaian dari atas sampai bawah sesuai dengan badan gue yang bungkuk. Oh gue kurus tapi tinggi, nah bisa begitu, kan gitu sebenarnya. Yeah. Mindsetnya itu Harus yang gitu. penting gue harus kelihatan keren gitu. Minimal kalau nggak keren ya enak dilihat, nggak. Aduh. Nah, gini, Kayak gue tahu deh problemnya deh. Rata-rata wibu tuh cuman menurut dia aja, jarang dari pandangan orang lain. Jadi kalau menurut dia keren ya udah gitu. Nah, maksud gue kalau bahasa Sundanya apa sih, pamantes. Mereka kurang terlalu ngerti pamantes gitu. Jadi ya kalau misalnya menurut dia keren, dikaca menurut dia keren, MC banget di gue. Ya udah. Gini. Gitu. Kalau gue sih bukan, kalau itu oke lah nggak masalah. Tapi yang jadi gue permasalahan itu adalah yang tadi itu, lu ke kondangan, ya kan lu tau lah itu acara orang, kita datang ke acara orang. Masa iya sih sendal jepit atau tadi yang pakai pola hitam ya kan, terus pakai kayak gitu. Ya harusnya kan dari situ tuh ya kalau lu pengen kayak begitu ada tempatnya gitu. Kayak lu mau ke mall kayak gitu ya monggo-monggo aja menurut gua. Mau lu lagi bermain warnet atau PS monggo-monggo aja kayak. Tapi ini kondangan. Itu tuh yang jadi kayak nggak enak juga ya dilihatnya gitu sih. Minimal batik kok kemeja lah. Nah, itu mah udah tingkat warning. Hargain. Iya bener nggak? Nah itu sebenarnya yang gua jujur nih. Gua dulu soal fashion ya nggak ribet-ribet lah. Ini gua fashion gue tuh jadi demen yang bergambar-gambar ini kan baru-baru di 2022 lah. Awalnya gue nggak pede, tapi ternyata ketika lu berfashion, lu punya tingkat kepedean tinggi, yang tadinya orang lihat aneh lama-lama jadi, bagus juga ya. Karena itu tadi lu punya kepedean. Tingkat kepedean lu tuh naik dengan outfit yang lu pakai. Nah yang jadi masalah tadi itu, kalau misalnya lu datang ke acara itu. Ya, itu sih, problem gue cuma itu sih kalau gue ya. Ya itu kan berarti udah ngomongin soal kepantasan umum gitu ya. Ya, pantes gak nih lu ke kondangan pakai hoodie, sendal jepit, jempol kelihatan hitam ya. Iya, di samping soal kepantasan nggak sopan juga kan. Karena hargain yang punya. Tuh, itu aja sih kalau gua. Kalau yang ada di kepala gua ngelihat yang kayak gitu tuh, dunia orang punya cita-cita hidup gak sih? Punya tujuan hidup gak sih? Kayak orang nggak ada arah, hilang arah gitu. Nikahin waifunya kalau nggak masuk isekai gitu. Mukanya pandangan kosong ya? Buset. Nyeritain ini ya Mas, masa lalu. Bukan, enggak, maksud gua resah aja gitu. Ya, dengan banyak, bukan soal wibu doang ya. Konteksnya kebanyakan, mau itu wota, mau itu wibu, mau itu otaku, intinya yang di Indonesia yang kebanyakan menyukai Jepangan rata-rata seaneh itu. Keresahan pribadi gua tuh. Tadi kan lo bilang kondangan nggak sesuai outfitnya. Iya. Ini lagi di mall. Apa? Tahu nggak? Oh, ngecek. Nah, itu mah Nah, mungkin itu mah mungkin kan ini kalau dari itu ada sudut wilayah. pandang gua itu kayak kebebasan dia berekspresi sih. Iya. Kalau gua Walaupun kalau kebebasan mereka kenapa gitu? Ya cara orang untuk mengekspresikan dirinya beda-beda. Mungkin dia dengan cara seperti itu. Ya gua mungkin dengan cara ngobrol kayak gini depan kamera gitu sih. Jadi gua nggak terlalu ya udahlah lu suka dengan itu monggo. Ya gua suka ngobrol depan kamera. Tapi ya menurut lo nih ya, menurut lo as a person ya, yang ada di pikiran orang-orang itu apa? Melakukan hal kayak gitu.
mereka happy dengan penampil mungkin. Kebebasan berekspresi. Kalau Iya. gua selagi ada wilayahnya, selagi Karena di situ penampil ada itu event, senang loh gitu ya. Performer itu senang kayak Nah, posisinya idol-idol gini, lo tau gak sih yang di video yang dia turun dari eskalator, Heeh. ramean 15 orang, ngecen, padahal nggak ada yang ditonton. Ya, maksudnya kan Bingung juga ya gue. Kita agak bingung. Ya kan? Makanya Kita agak bingung Gua- Bang, kalau nggak ada yang ditonton ya. kalau ada yang kalau ada performance, perform ya. Heeh. itu gue masih mewajarkan. Karena Oh, itu iya. ada event di situ. Sama aja Iya, konteksnya iya. kayak band, ada yang two step, ada yang Mosing, mosing, iya, itu betul. sama. Ekspresikan. Iya, orang juga konteksnya kalau misalkan gue nih anak misalkan suka nonton band nih, suka mosing, nggak ada band yang perform tiba-tiba mosing, kan meresahkan kan? Nah, kalau itu berarti udah aneh. Iya sih, ya jujur Sama gua agak aja bingung tuh kayak gitu. kayak ini para Ya. wota-wota yang idol nih, nggak ada performance, Nggak ada event, nggak ada event, tiba-tiba ngecen. turun dari eskalator Enggak semua di- wota kan tapi. Iya, Enggak emang semua semua wota. Oknum wota lah. Kalau gue bilang makanya Cari aman. makanya gue bilang gini, tadi gue bilang di awal kan, kebanyakan orang-orang yang Rata-rata. rata-rata yang suka dengan walaupun ada sebagian yang enggak, gue nggak mau generalisir. Gue nggak mau Sabar, meratakan, tapi kebanyakan mau itu wota-wotanya, mau itu para wibunya. Kalau tadi bilang mungkin kebebasan berekspresi, oke, gue datang nikahan temen gue, wah kayaknya gue hari ini pengen pakai outfit Kaneki Ken, pakai hoodie, wah ekspresi masker. gue pengen dinotis sama yang datang kondangan. Nah, ini nih. Tiba- Ini nih gue Tiba-tiba makan manusia bukan gini makan gini. ini. Tapi zaman sekarang itu kayaknya udah berubah deh. Lu tahu nggak sih? Maksudnya Gini. Ada yang pernikahan itu jadi buat fun. Jujur gue pernah gue lakuin. Iya, paham. Gue ke situ yang kayak kayak kita siapa seragam. cosplay. Jujur kita seragam pakai seragam MU semua misalnya Nah, gitu. Tapi kan itu kalau ada konsep ya. itu kalau Oh, udah di konsep ya, itu kalau ada konsep, gimmicknya. oke. Ya ada gimmick ya. Iya. Iya. Jadi Kalau nggak ada Ultraman gitu ya gimmick, gimmick. Lo tau nggak yang di komentar di wawancara Gimana? sama cewek tau nggak yang namanya siapa? Tahu nggak lo? Iya. Tahu nggak? Iya. Ada, Itu ada ternyata- banyak yang mana. Ini di tit ya. Ternyata sumpah Ditit lagi ngomong ditit cenah. di tit. Nanti gue kirim videonya ya. Gue kirim. Namanya siapa? Agung. Nama IG atau Facebooknya? IG di TGR. Di JGR. Nama Facebooknya? Aku lupa. Iya. Terus. Itu yang sorry muncrat ya. Yang kayak gitu-gitu tuh kayak ya Allah ngobrol sama cewek cantik aja tuh. Grogi. Lo udah seliar itu kah fantasi lo ketemu cewek yang cantik gitu? Sampai Sampai segrogi segrogi itu gitu. Nah kan faktornya kita belum tahu nih. Gini. Dan Kalau yang jadi keresahan gue kan adalah kenapa rata-rata seperti itu. gini, kalau dari gua, hobi itu kan kebanyakan eskapisme ya. Maksudnya mencoba untuk keluar dari rutinitas sehari-hari. Karena wibu itu hobinya, eskapismenya itu ke 2D alias bukan dunia nyata. Nah, orang tuh udah berspekulasi dunia 2D itu kan beda sama realita. Dia udah terlalu nyaman nih di 2D yang sebenarnya nggak bisa dikomparisikan 100% sama dunia nyata karena dia udah nyaman di 2D. Akhirnya dia nggak tahu menahu tuh kepantasan umum yang tadi lo bilang Jo. Jadi ngerasa kalau dia udah keren, ini yang gue bilang keren tuh kayak gini gitu, Jis. Jatuhnya apa? Jatuhnya ya tetap freak menurut gua karena Penyakit. kalau nih itu kan kita Penyakit. itu kan kalau misalnya kita ngomongin soal Mental ya kena. hobi asalkan kita kan nggak sampai kehilangan jati diri kita kan sebagai manusia. Nah itu kan kayak udah kehilangan jati diri sebagai manusia selama maksud gua kayak apalagi dia udah bingung gitu ya, maksudnya dia grogi kalau misalnya diajak ngobrol sama cewek sama orang gitu tuh udah aneh banget gitu. Tahu nggak? Gue apple to apple-nya sama apa? Misalkan lo nih ikut komunitas pencinta ikan lohan gitu, yang ada di kepala tuh ikan lohan. Karena kehidupan lo tentang Dewa Randy dan ikan lohan. Enggak gitu. Sekali aja ketemu orang, Iya. karena hidupnya biasanya ketemu sama ikan lohan. Enggak, bukan gitulah. Gue mau compare-nya ke situ karena itu tuh menurut gue udah ketololan menurut gue. Kalau menurut gua sih kita nggak gini kalau tadi Tadi gue kan emosi karena iya. Lu kan tadi soal lu ikut komunitas ikan lohan, lu jadi kepikiran ikan lohan segala macam. Iya, Gua ikan nggak lohan bisa sama nama lo menyalahkan. doang gitu. Gua nggak bisa menyalahkan ikan lohan dan komunitasnya. Emang kita nggak iya kan nggak yang Tapi disalahin as a nggak person. person. Iya, makanya tadi gue kemarin di episode sebelumnya gue bilang bahkan orang bodoh masuk ke komunitas wibu
wibunya dicabut, Iya. tetap Tetap jadi orang aja bodoh. Iya benar. Emang Nah akhirnya, ini jujur aja nih keresahan gue. Akhirnya gue jujur, gue akuin diri gue wibu. Tapi ketika gue mengakui gue wibu, orang-orang pada aneh ngeliat gue. Iya. Lu wibu? Emang kenapa gitu? Lu wibu Kok gini lu nggak? gak aneh? Apa sih gitu tuh gue langsung. Gue suka anime. Saking gue senengnya dengan di Jepang, gue sampai ke Jepang. Kan udah kurang wibu apa gitu gue ya kan? Bener gak? Ya kan? Tapi kok ketika itu gue bilang, kok lu gak aneh? Soalnya stigma masyarakat umum soal wibu tuh ya Dewa-chan. Tapi kan lu gitu juga kan, Bang? Enggak juga sih. Ini keresahan gue lagi nih ya. Kalau di luar kota kita lah. Jabodetabek. Iya, kota-kota besar. Mereka tuh kalau ada event bener-bener nungguin sampai malam. Maksudnya? Ngerti nggak? Kayak Sampai selesai sampai maksudnya. selesai. Terakhir event kita kemarin, Japan Love Tap. Japan Tuh. Entertainment. Gue tipe mulu ya. Walaupun kami main pun cuek loh. Mereka tuh lebih nunggu ke pengumuman pemenang. Ya mungkin Enggak, maksud gua di sini doang ya. Di Iya, sini iya. doang. Di kota kita doang. Ini Lo dari gua riset nggak dulu mau nih. sujon nih, Gua- gue balik ya, gue sujon. lo- Mungkin event kita nggak menarik. Kalau menurut gua bukan ke situ loh. Kalau menurut gua ya, Bukannya soal- konsep eventnya ya? bukan soal eventnya yang gak menarik. Mereka tuh nggak peduli soal siapa yang di depan nih. Mereka lebih peduli, duh, kapan pengumuman pemenangnya nih? Gue pengen balik. balik. Itu kalau lo lihat muka-mukanya, muka-muka pengen pulang itu. Iya, iya. Ya gue sih Jangan nggak itu doang, mempermasalahkan. yang sebelum yang di Semilir, bukan. Yang di Mos. eventnya Big Mo siapa? Apa? Oh, Coffee Oh, Rider. Waktu di Coffee Rider kan gitu juga. Hmm. Kalau kata gua, maksud gua sebenarnya ada hubungannya juga, Jis, sama dari konsep yang menyesuaikan sama audiensnya, kayak gitu. Kalau kata gue sih gue nggak mau sujon ya. Hmm. Gue lebih milih mikir, oh mungkin konsep gue yang menarik dan gue kurang riset deh itu aja. Kalau gue mikirnya Gue tidak ini- mau itu kan menyalahkan itu mah biarin aja itu kan lah. sudut pandang lo kan. Nah, Kalau sudut pandang gue, menurut gue di sini tuh belum rata-rata audiensnya cukup untuk di event cosplayer. Oke, ikut lomba cosplay, tapi Iya. belum masuk ke beberapa hiburan ya, karena rata-rata masih pada bocah-bocah. Kalau gua ini ya, jadi pernah lagi tuh gue juga di komunitas Nisekai ngadain semacam kayak scavenger hunt. Scavenger hunt tuh kayak lo giniin kupon lah, pokoknya lo kayak keliling-keliling, itu content off stage. Itu yang ngumpulin cuma 1 orang doang. Maksudnya emang sebenarnya emang kita tuh sebagai event organizer itu nggak bisa nyalain audiens, tapi maksud gua mungkin disebut Pasarnya- perilaku atau pasar audiens juga Bukan, bisa jadi pertimbangan. Kalau menurut gue emang belum berkembang aja sih. Jadi emang Pasarnya kalau di mau sini. dipupuk tuh kita kudu sabar banget. Iya. Kudu sabar banget. Kayak jadi gini kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah. Ya sebenarnya gitu. kalau gue sih event ini jujur gue ungkapin keresahan gue soal event di Jepang ya. Jujur aja gue ngelihat event gigs, event DJ itu udah berkembang banget dari masanya ya. Iya. Gitu. Betul. Gue udah ngeliat itu. Dan apalagi kemarin sempat kena COVID kan, jebret. Kena COVID, nggak ada gigsan, nggak ada event-eventan. Dan grow up-nya tuh setelah COVID cepet lagi peningkatannya. Ya itu Lupa. maksud gue ada pengembangan dari si pasarnya. Nah kalau gue keresahannya soal di Jepang itu sebenarnya adalah kok mereka ketika ada event berbayar itu agak ngeluh. Padahal kan jujur aja event berbayar itu bukan masalah kita nyari untung. Tapi supaya kita nggak rugi produksian, biar mereka mendapatkan experience yang lebih menarik dalam setiap eventnya. Sebenarnya lebih ke situ kan. Sebenarnya loh. Iya. Gua ada Gigs pun ya. dulu memang gratis. Tapi lama-kelamaan Berbayar. bayar mau. walaupun cuma 5.000, 10.000, Kata 15.000, 25, ya kan naik. Sekarang Bertahap. 40. Iya kan bertahap. Mungkin Yang awalnya 5.000, 10.000 naik terus gitu. Nah akhirnya pasarnya sudah terbiasa akan Terbentuk, itu. mau nggak mau. Udah kebentuk. Ya orang nggak ada lagi. Anjing gue mau nonton gigs mana-mana selalu berbayar ya. Mau nggak mau dong akhirnya. Itu. Jadi kayak ada forum event gitu di Facebook. Jadi gini, kenapa di Banten tuh, salah satunya di Banten, gue bilang Banten aja ya. Kalau misalnya ada event di Jepang tuh untuk event yang bertiket tuh sulit. Karena sebenarnya event-event kayak gitu, itu orang udah ngincer di Jabodetabek, Bang. Yang berbayarnya. Iya, yang di event Jabodetabek. Kenapa orang jarang milih event yang di Banten? Itu mereka kan bakal compare nih. Gue lebih baik milih event bertiket di Jabodetabek, soalnya kontennya sama. Soalnya kalau mereka ke Banten itu kan mereka bayar tiket kereta dulu tuh. Atau misalnya ada Iya, ongkos paham buat lah. ke sini. Dia ke sini
kontennya sama, ya jelas dia lebih milih yang di Jabodetabek. Pasti lo ada jawabannya kan? Ada. Nah, Ada. kalau gua udah tahu jawaban dia apa. Intinya aja yang gua rangkum di kepala gua ya pemikiran mereka belum berkembang. Pemikirannya ya, pola pikirnya yang salah. Kalau menurut Nih, gua. sama gini. Gua tahu jawaban dia apa soalnya. Sama gini menurut gua. Lebih ke goblok sih. Karena sumpah. enggak cuy, enggak goblok juga. Gini kalau gue kalau gua sorry nih, gua nih agak sedikit skeptis soal karena masyarakat Banten salah satu kan kita gue tidak menyalahkan masyarakatnya, Enggak. tapi gini. gua bukan soalnya masyarakatnya. Kenapa susah ada event bertiket? Ya salah satunya kan kalau misalnya yang emang dia skena event di Jepangan banget kan dia pasti ngincer kontennya kan. Iya. Menarik apa enggak nih eventnya Dan gitu. dia lebih tadi mereka Nah, Jabodetabek. soal ya. tiket kenapa jarang buat orang yang datang? Masyarakat Banten kan salah satu pemasok yang nganggur, Pak. Enggak ada Gini. penghasilan. Enggak, itu menurut gue bukan alasan. Kenapa bukan alasan? Mereka bisa bela-belain ke Jakarta. Maksud gue gini, kok mereka nggak mau ya hidupin ekosistem di Nah, makanya ininya tadi gua bilang sendiri gitu tuh, makanya itu aja. gua udah tahu Itu jawaban hidup dia loh, apa. kayak gini. Dengan kita mendukung lokalan, itu kan ekosistem akan hidup, akan ada terus dan bahkan konsep yang lebih bagus lagi. Jujur, lu tahu Prambanan Fest? Prambanan Fest kayak gimana? Prambanan Fest, jadi lu ada konser tapi di Candi Prambanan. Iya. Itu lokal loh. Tiap tahun pun Yes, dan itu akhirnya mengundang seluruh Indonesia untuk ke sana. Kenapa? Ekosistemnya udah hidup. Ya, Lu bayangkan kalau kita semua warga Banten saling support terhadap ekosistem, apa nggak gila? Itu sih kayak, ya itu mah keresahan aja ya, balik lagi kayak mau lu anggap apapun ya bebas, itu kan hanya keresahan. iya, gitu intinya sih. adalah dari yang lo omong itu kan pasarnya di sini tuh belum siap. Iya, iya. Dia Maksudnya lebih- kenapa memilih di luar Iya. sedangkan ekosistem di sini Kenapa kan? bisa- Tadi lo pertanyaan kenapa kan? Ya gue jawabnya goblok. Ya Oke, udah, paling terima itu kasih aja untuk sih. hari ini. Semoga gue berharap untuk Banten ekosistem di Jepangan apapun itu Iya. eventnya semoga bisa hidup, dan untuk kalian masyarakat Banten please support lokal dulu deh, itu utama karena kalian tinggal di sini, kalian stay di sini, kalian berpijak di sini. Dan satu lagi, bukan berarti kita nggak nasionalis ya. Iya betul. Yes, Gitu sih. Kita Indonesia Indonesia. tetap ada Jepang. Pancasila ada. Bye. Karya Besok masuk jadi pemuda Pancasila. pemuda apa pemuja, Mas?